Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sulit mendapatkan air. Petani di Klaten biarkan ratusan hektar lahan yang kekeringan tanpa ditanami tanaman. Air waduk Gajah Mungkur surut akibat kemarau panjang. Ratusan makam lama kembali bermunculan ke permukiman. Meski memiliki keterbatasan fisik, seorang penyandang disabilitas berhasil memenangkan lomba tulis cerita pendek pada Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu yang digelar di Boyolali. Kementerian Perdagangan menggerakkan pangan murah untuk warga guna mengatasi dampak meroketnya harga beras. Warga dibagikan beras gratis sehingga bisa mengurangi beban warga. Warga Kota Semarang menyerbu bantuan beras 5 kg dan 1 liter minyak goreng gratis di halaman kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Selasa siang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan paket sembako kepada warga. Sebanyak 600 paket sembako dibagikan. Selain paket sembako gratis, Gerakan Pangan Murah juga menjual gula dan telur dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar, sehingga sangat diminati warga. Gerakan Pangan Murah diinisiasi Kementerian Perdagangan lantaran harga beras tidak bisa dikendalikan, bahkan terus meroket. Untuk mengatasi gejolak harga beras, ada 2 yang kita lakukan. Pertama, pasar murah. Ya. Yang kedua, bansos dipercepat yang 10 kilo. Nah, hari ini kita pasar murah kerjasama sama pimpinan wilayah Muhammadiyah itu di depan ya, dan nanti akan kerjasama di seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, hampir semua. Gerakan Pangan Murah sangat membantu warga karena beras di pasaran berkisar 14 hingga 15 ribu rupiah per kilogram. Pengennya harganya bisa turun lagi seperti dulu gitu ya. Kan kadang untuk beli lauknya juga kita perlu. Kalau saat ini di pasaran harganya berapa sih Bu 1 kilo? Ada yang 15, ada yang 14. Tapi sempat ngurangin ini nggak Bu, pembelian beras gitu Pak? Iya, sempat. Sempat. Sempat mengurangi ya? Iya. Berarti dari porsi makanan juga dikurangi ya Bu? Iya. Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga sembako di Pasar Johar Kota Semarang. Mendak didampingi penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Dari pantauan, Julhas mengakui harga beras memang masih sangat mahal. Karena itu pemerintah akan terus melanjutkan program bansos 10 kg beras selama 3 bulan kepada keluarga penerima manfaat. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Wali Kota Semarang mendorong warga Semarang untuk mengkonsumsi pangan alternatif untuk mengatasi mahalnya harga beras. Pangan alternatif menurut Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu, diantaranya ubi, jagung, singkong, dan ketela. Pangan alternatif ini menurut politisi PDI Perjuangan itu adalah pangan yang sebenarnya sudah biasa dalam masyarakat Indonesia. Karena itu di tengah ancaman krisis pangan karena kemarau panjang dan juga mahalnya harga beras, warga didorong untuk membeli konsumsi pangan alternatif. Pangan alternatif ini bisa membantu warga, terutama yang kesulitan menjangkau mahalnya harga beras. Bergantung dengan beras saja, tetapi bisa makan juga dengan pendamping beras. Contoh ada ubi, ada singkong, ada mungkin porang, ada jagung. Memang masyarakat ini kan belum terbiasa, tetapi kalau kita membiasakan lama-lama juga bisa. Nah, jangan sampai hanya karena ketergantungan beras sehingga masyarakat seolah-olah hanya membutuhkan beras saja, tetapi dari sejak lama ini kan Ibu Megawati, Presiden kelima Republik Indonesia ini kan selalu menggaungkan, selalu memberikan instruksi untuk bagaimana kita ini beras ini ada pendamping. Perundungan terhadap siswa sekolah kembali terjadi. Kali ini seorang pelajar SMP di Cilacap dipukuli dan dipersekusi oleh kakak kelas di lingkungan sekolah. Warga yang geram mendatangi rumah pelaku, untungnya pelaku diselamatkan polisi. Seorang siswa sekolah menengah pertama di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap dianiaya oleh temannya sendiri di lingkungan sekolah.
Korban dipukul, ditendang oleh kakak kelasnya. Tak hanya itu, pelaku juga melontarkan kata-kata kasar kepada korban. Ironinya, aksi perundungan ini hanya ditonton oleh siswa lain, tidak ada satupun yang melerai. Perundungan ini dipicu salah paham, pelaku tersinggung dengan kata-kata korban. Video perundungan beredar luas di media sosial. Kasus perundungan membuat warga geram, sehingga mereka mendatangi rumah pelaku menuntut pertanggungjawaban. Warga yang emosi hampir mengeroyok pelaku, karena akibat kasus perundungan korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Beruntung polisi bisa menyelamatkan pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Cimanggu. Menerima informasi bahwasanya telah beredar video terkait dengan perundungan yang di salah satu SMP di wilayah Cimanggu. Atas hal tersebut kemudian Kapolsek melakukan cross check dan kakak korban yang menenggarai adiknya ini dalam keadaan luka baik di bagian wajah, kemudian di bagian memar di perut dan bahu sebelah kanan. Ini telah melaporkan ke Polsek dan dari Polsek mengamankan pelaku tersebut, kemudian dibawa ke Mapolres. Polisi telah memeriksa puluhan siswa yang mengetahui perundungan itu. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki kasus perundungan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Lomba Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kabupaten Boyolali digelar untuk melestarikan bahasa ibu, terutama bahasa Jawa. Dari ratusan peserta, ada seorang penyandang disabilitas yang ikut dalam festival tersebut dan menjadi juara lomba menulis cerita pendek. Inilah Bagas Andika Dwi Pratama, siswa SDN 1 Mongkrong, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali yang berhasil menjadi juara 1 tingkat Kecamatan Wonosegoro dan kini maju ke tingkat Kabupaten Boyolali dalam lomba Festival Tunas Bahasa Ibu. Digelar di SDN 1 Donohudan, Ngemplak, Boyolali, lomba ini bertujuan untuk melestarikan bahasa Jawa yang sudah mulai terlupakan. Meski memiliki keterbatasan fisik, Bagas tetap percaya diri dan penuh semangat mengikuti lomba cekak atau cerita pendek. Ia yakin menang karena ia sudah mempersiapkan diri selama 2 minggu. Sejauh ini untuk persiapan tadi berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu ya. Yang latih siapa sih, Dek? Pak Guru ya. Oke. Gimana, Dek? Antusiasme gimana? Seneng nggak ikut ini? Senang. Kenapa sih, Dek, mau ikut lomba ini? Cerita cerkak? Gimana? Karena saya ingin dapat juara. Bagas rajin berlatih mengolah cerita dengan berbagai tema untuk persiapan lomba, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, selama menjelang mau lomba ya kesibukannya ya belajar masalah cerkak itu. Jadi banyak mengelola cerita-cerita sendiri, bermacam tema sendiri kan. Ya, dari bimbingan dari gurunya juga harus begitu. Di sekolah kami, Bagas diikutkan lomba cerkak. Kebetulan untuk tulisan tangan dia sangat bagus sekelas itu, maka kami merekomendasikan Bagas diajukan mengikuti lomba cerkak. Dia sangat antusias untuk kesehariannya, dia rajin, tertarik untuk mengikuti lomba, setiap hari bisa berlatih di rumah maupun di sekolahan. Dengan diadakannya lomba Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kabupaten Boyolali, diharapkan anak-anak mampu dan melestarikan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dengan baik. Lianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.